5%. Selama 3 tahun bunganya selalu 5%. Itu kalau flat. Nah, terus biasanya ada lanjutannya. Selanjutnya, floating. Floating itu sama dengan bunga efektif. Maksudnya bunga efektif itu apa? Bunga efektif itu adalah sama dengan bunga yang berlaku di pasar. Bunga itu ada naik turunnya, teman-teman. Bunga itu biasanya ditentukan oleh di Indonesia itu namanya BI rate atau rate suku bunga Bank Indonesia. BI rate teman-teman kalau misalnya mau cari tahu, bentar saya carikan linknya. Bentar. Nah, kalau teman-teman pengen tahu datanya BI rate itu ada di sini. Itu yang menerbitkan Bank Indonesia. BI rate itu bunga yang diikuti pasar. Jadi bunga pasar itu sama dengan BI rate. Kalau di Indonesia. Ya. Kalau di Indonesia. Kalau teman-teman beli rumah 5%, misalnya cicilan selama misalnya 10 tahun. Bunganya berapa? Biasanya dibilang 5% flat selama 3 tahun. Berarti 7 tahun sisanya bisa 10%, bisa 12%, bisa 3%, tergantung kondisi pasar. Oke? Semua nangkep maksudnya perbedaan bunga flat dan bunga efektif? Sampai sini? Ya? Jelas? Jelas. Oke ya, berarti nanti kalau misalnya ada dipromosiin sama orang marketing, bilangnya cuman bunga hanya 5% gitu ya. Nah, teman-teman harus tanya, itu bunganya bunga flat atau bunga efektif? Terus ntar ditanya, loh tahu dari mana? Oh iya saya belajar manajemen keuangan, Pak. Gitu ya. Nah, sekarang pertanyaannya, mana yang lebih aman, bunga flat atau bunga efektif? Nah, teman-teman harus melihat dulu kondisi perekonomian Indonesia saat itu. Nah, sekarang nih kita ngomongin tugas ya. Karena saya orangnya suka baca berita, maka tugas saya sangat mudah. Ya, tugas saya itu gampang-gampang, nggak ada yang susah. Flat saja sepertinya lebih murah. Wah, belum tentu Mbak Trini. Ya bisa jadi sih, bisa jadi kalau misalnya Indonesia perekonomiannya sedang baik ya, Pak Jokowi melakukan pembangunan di banyak sektor, ya, terus ekonominya membaik, bisa saja bunga efektif itu nanti dia semakin turun semakin turun. Tapi kok kayaknya ya saya pesimis sih. Oke, nah sekarang kita ngomongin tugas satu. Oke, tugas satu. Nah, tugas saya nggak berat, teman-teman cukup untuk membaca berita. Ya, beritanya sumbernya dari mana saja. Ya, terserah mau dari internet, mau dari koran, mau dari majalah, mau dari apa aja boleh. Ya. Tapi kalau bisa yang berbahasa Indonesia atau bahasa Inggris terserah ya. Tapi kalau Chongwon nanti saya susah. Saya nggak bisa mengartikan nanti ya. Nah, berita apa? Beritanya berita yang memuat pelajaran kita hari ini. Ya. Nah, jadi hari ini tadi kita udah belajar apa aja? Belajar keputusan investasi, belajar manajemen keuangan, fungsi manajemen keuangan, keputusan pendanaan, investasi, kemudian belajar apa lagi tadi? Apalagi ya tadi ya, belajar keputusan apa
dividen, terus kita belajar masalah risk and return, kita belajar investasi, kita belajar future value, kita belajar banyak hal. Nah, tujuannya saya kasih tugas ini apa sih teman-teman? Saya pengen, tadi kan sesuai dengan ekspektasi ya, teman-teman kan berekspektasi bahwa saya belajar manajemen keuangan ini harus bisa diaplikasikan, Bu, di dalam kehidupan sehari-hari. Nah, sekarang saya mau teman-teman kalau baca berita tentang manajemen keuangan, teman-teman bisa nyambung. Berita yang teman-teman baca sama pelajaran yang teman-teman pelajari hari ini, malam ini itu berguna. Saya pengen teman-teman ketika membaca informasi apapun, nah teman-teman bisa mengambil satu, poinnya menarik. Menarik terserah, dalam arti misalnya teman-teman, oh Bu, saya pilih berita ini menariknya karena, oh saya mau misalnya ada informasi tentang investasi menarik usaha properti gitu. Kenapa kok menarik? Iya Bu, karena saya bulan depan pengen investasi di bidang properti, mau beli rumah sama tanah, misalnya. Ya, apa aja terserah. Subjektif teman-teman juga boleh. Itu pandangan teman-teman sendiri nggak apa-apa, nggak masalah. Ya. Jadi setiap orang tugasnya boleh seunik mungkin, sebeda mungkin, sekeren mungkin, terserah teman-teman. Terus yang kedua, poin penting keuangannya apa? Jadi saya pengen teman-teman setelah membaca berita itu bisa menghubungkan dari berita ini dengan apa yang saya pelajari. Ya, ini contoh. Terus yang ketiga, manfaatnya dari berita tersebut. Nah, ini saya kasih contoh. Tadi saya baca berita di Viva News ya. Investasi properti di Indonesia menjanjikan. Nah, kenapa menarik? Oh iya, soalnya saya pengen beli properti. Nah, ceritanya nih, saya pengen beli rumah gitu. Jadi investasi properti menjanjikan. Oh, menarik buat saya. Terus yang kedua, poin pentingnya apa? Nah, kalau teman-teman buka link itu kan saya kasih link ya. Oh ya, jangan lupa sertakan sumber. Kalau internet beri link. Kalau koran atau majalah kasih foto atau scan. Ya. Nah, ini tadi kalau teman-teman mau ngeklik ini ya, di linknya ini ya. Jadi kenapa? Poin penting keuangannya apa? Ini ada poin penting yang buat saya adalah ternyata menjanjikan di sini di Indonesia ternyata menurut salah seorang pengamat itu harga properti tidak pernah turun sehingga investasinya low risk high return, bukan high risk high return. Nah, ini menarik buat saya. Terus manfaatnya dari berita tersebut, saya merasa bahwa di berita ini bermanfaat buat saya. Oh, jadi nanti kalau saya menentukan beli ini berarti lokasinya penting di sini dan lain sebagainya. Itu teman-teman tuliskan sebanyak-banyaknya, sesukanya teman-teman. Kok berita itu benar-benar menarik buat teman-teman, pasti teman-teman mau nulis banyak. Ya. Oke. Sampai di sini ada pertanyaan tentang tugasnya atau tentang pelajarannya? Ini udah mau jam 12 rupanya. Satu berita aja, satu berita. Yang wajib satu berita, yang lain sunnah hukumnya. Kalau teman-teman suka banyak berita, disertakan banyak juga nggak masalah. Nah, saya tunggu sampai sebelum pengumpulan bentuk file terserah, tidak ada format, seunik dan kreatif buatan teman. Nah, ini ya. Kirim ke email saya. Ini email saya ya. Kirim ke email. Oh iya, catatan yang ketiga, jangan lupa sertakan sumber. Ya. Batas akhir sebelum kuliah online minggu depan.
Berarti kalau sekarang tanggal 8 berarti tanggal 15 September jam 21.45 masih saya terima. FB inbox boleh lah, FB inbox juga boleh. Pokoknya itu ya. Ke email atau Facebook inbox juga boleh ya. Batas akhirnya 15 September jam 21.45 karena kita kuliah jam 22. Oke? Sip. Oke, terima kasih ya teman-teman sudah mau berbagi dan diskusi sama saya malam-malam begini. Semoga ilmunya manfaat buat teman-teman. Semoga teman-teman suka. Semoga nyantol. Saya juga terima kasih teman-teman. Ya. Oke, sekarang selamat istirahat. Udah jam 12, selamat istirahat. Semoga besok kerjanya lancar, semua urusannya lancar. Oke? Sekian dulu dari saya. Assalamualaikum. Selamat malam.